Oke, kita lanjutkan kuliah analisis multiskala untuk program S2 ini. Kalau tidak salah kita sudah sampai pada video yang ke-9 ya. 9 itu kita membahas, kalau di rencana kita akan bahas aplikasi untuk berbagai metode, misalnya dari elemen volume, pakai elemen distribusi populasi, pakai Monte Carlo dan sebagainya. Nah, contoh yang kita pakai di sini adalah mengenai serbuk, distribusi ukuran serbuk. Oke. Jadi serbuk berukuran tidak seragam. Topiknya adalah ini topik ke-5 kalau tidak salah. Serbuk berukuran tidak seragam. Misalnya ada suatu serbuk padatan, butir-butirnya berbentuk kubus ya. Lalu rapat masanya ya row gitu aja. Nah, sekarang kita distribusinya aja yang penting. Ukuran butir tidak seragam. Dan tetapi mengikuti distribusi populasi persamaannya adalah Px sama dengan 2 beta X eksponensial min beta X kuadrat. Beta ini adalah tetapan. Ini adalah lusuk kubus. Ini sudah dinormalkan. Artinya integralnya sudah sama dengan 1. Normalize ya, has been normalized. Oke. Ceknya apa kalau normalize? Jadi kalau diintegralkan dari batas bawah sampai batas atas itu nilainya sama dengan 1. Sebagai cek, saudara bisa ngecek kalau sudah normal berarti integral dari butir terkecil mendekati 0, butir terbesar mendekati tak berhingga, dari Px dx itu harus sama dengan 1. Silakan coba sendiri. Nah, kalau ini sudah 1 berarti distribusi ukuran itu sudah normalize, sudah dinormalkan. Nah, sekarang
Pertanyaannya adalah atau rapat massanya rho ya, diketahui rapat massanya rho. Misal rapat massa serbuk adalah rho gram padatan per sentimeter kubik padatan juga. Jadi dicoret aja bisa, gram per sentimeter kubik ya. Ingin dicari luas permukaan serbuk tiap gram serbuk. Itu sering disebut dengan luas spesifik ya. Kita sebut A sentimeter kuadrat per gram ya. Nah, akan dipakai cara salah satu misalnya elemen distribusi populasi dan simulasi Monte Carlo. Nanti kita bandingkan. Oke. Kita hitung dulu analisisnya, kita lakukan analisis dulu. Analisis. Sekarang kita pakai cara elemen distribusi populasi. Misal ditinjau serbuk sebanyak N total, NT butir ya. Ini cukup banyak ya, NT butir. Kemudian distribusinya ditinjau juga sekarang. Ditinjau butir-butir berukuran dari R sampai, sorry bukan R ya, X ya. Ukurannya adalah X sampai X plus dx ya, X sampai X plus dx dengan catatan dx mendekati 0. Nah, ini disebut elemen distribusi populasi. Nah, sekarang jumlah butir dalam elemen tersebut berapa?
dalam elemen dengan rentang rusuk dx, kita sebut aja misalnya dn. dn sama dengan apa? Mestinya kalau menurut teori distribusi populasi ini sama dengan px dx ya. Ini adalah px dx. Kita hapus dulu, ini ada kotor sedikit. Oke, px dx. Lalu dpx dx ya. Px-nya kita punya. Nah, sekarang luas permukaan butir pada interval berapa? Kita sebut dA saja. dA adalah jumlah butirnya kali luas satu butir. Luas satu butir itu apa? 6x kuadrat. Jadi luas kubus itu adalah rusuk kali rusuk, itu adalah luas satu sisi permukaan sisi. Permukaannya ada 6, jadi 6x kuadrat. Itu luas satu kubus dikalikan jumlah butirnya. Ini adalah luas satu serbuk, satu butir ya, bukan serbuk. Luas satu butir. Ini apa? Jumlah butir. Nah, ini tinggal 6x kuadrat diisi px tadi. Px dx sama dengan dikalikan, jadi px-nya adalah beta 2 beta ya, jadi 6x kuadrat 2 beta x eksponensial min beta x kuadrat dx. Itu bisa disederhanakan menjadi 12 beta 12 beta x pangkat 3 eksponensial min beta x kuadrat dx ya. Ini adalah persamaan 1 misalnya. Nah, sekarang massa butir atau butir-butir tepatnya, ini banyak ini butir-butir pada interval dx. Kita sebut saja dm. Nah, rho kali massa satu butir berapa? Massa satu butir adalah rho kali volume. Volumenya adalah x pangkat 3 kali d n ya, jumlah butir pada interval itu. Jadi rho x pangkat 3 kali 2 beta x eksponensial min beta x kuadrat dx, atau dm adalah
tinggal apa ini, 2 rho beta, 2 rho beta X pangkat 4 eksponensial min beta X kuadrat dx itu adalah samaan 2. Nah, sekarang kita integralkan dulu samaan 1 dan samaan 2. Dari 1 kita dapatkan sama dengan 12 apa tadi, 12 beta X pangkat 3. Ini ada kurungnya. 12 beta X pangkat 3 eksponensial min beta X kuadrat dx ya. Kita bersihkan dulu layar kita, ini tadi kotor tersentuh tinta. Kita integralkan dari A sama dengan 0, A yang kita cari. Oh iya, tadi ada NT-nya ya, dA. Sorry, saya salah. Ini kan fraksi. Jadi harus dikalikan. Di sini harus ada NT. Jadi ini ada NT ya. T, NT, N jumlah butir total ya. Jadi ini ada NT juga. Itu kan fraksi, jadi harus dikalikan jumlah butir total. Jadi ini harus ada NT. Jadi saya hapus dulu. Ini harusnya keliru. Ini juga keliru. Adalah 12 beta NT beta NT, NT-nya dari belakang itu. Ingat, ini ada tambahan NT, ini ada tambahan NT ya. X pangkat 3 min beta kuadrat X. Ini ada NT ya di sini. Nah, sekarang ini menjadi 2 rho beta NT ya. Jadi ada 12 beta NT ya. Ini saya harusnya betulkan. (12 beta NT X pangkat 3). Ini kita integralkan dari ukuran terkecil yang mendekati 0 sampai ukuran terbesar itu mendekati tak berhingga. Jadi kita peroleh A, luas permukaan total butir adalah 12 beta NT integral X sama dengan 0, X sama dengan tak berhingga, X pangkat 3 eksponensial min beta X pangkat 2 dx.
Gimana ini? Kita sudah belajar di matematika. Ini dijadikan dx kuadrat. Jadi dx kuadrat pakai beta sekalian. Jadi tinggal 6nt integral ini menjadi x kuadrat eksponensial min beta x kuadrat d beta x sama dengan apa? Min 6nt integral apa? X kuadrat d eksponensial min beta x kuadrat. Ini ya. Ingat di matematika dasar dulu. Nah, ini pakai fungsi kali fungsi. Integral berarti apa? UV 6nt kali x kuadrat eksponensial min beta x kuadrat, batasnya x sama dengan 0, x sama dengan tak berhingga, plus 6nt integral balik eksponensial min beta x kuadrat kali d x kuadrat. Ingat matematik 1. Kita kerjakan dulu batas ini. Kalau x nya tak berhingga, e pangkat min tak berhingga kuadrat itu berapa? E pangkat tak berhingga itu sudah 0. Apalagi e pangkat min tak berhingga kuadrat ini adalah 0 ya. Meskipun x nya juga besar tapi kalah. Jadi x tak berhingga tapi dengan ini eksponensial 0 sekali, kecil sekali. Jadi x kuadratnya besar. Ingat butirnya tidak tak berhingga beneran ya, paling yang sangat besar misalnya 1 cm, 2 cm itu sudah dapat dianggap sangat besar. Nah, x pangkat besar itu 0 lebih cepat, lebih kuat eksponensialnya daripada kuadratnya. Jadi kalau diisi x tak berhingga ini 0. Kalau diisi 0, ini eksponensial 0 adalah 1, x kuadrat diisi 0 berarti 0. Berarti hasil ini, integral ini adalah sama dengan 0. Jadi lupakan saja. Nah, sekarang ini kita ganti dx kuadrat 6 ini jadikan beta. Per beta nt dari integral eksponensial min beta x kuadrat d beta x kuadrat. Berapa ini? Ini adalah e ya, jadi min ya, karena ini minus 6 nt per beta dari eksponensial min beta x kuadrat, batasnya x sama dengan 0 sampai x sama dengan tak berhingga. Jadi kalau diisi tak berhingga berapa? E min tak berhingga tadi 0. E min tak berhingga adalah 0. Sedangkan E pangkat 0 adalah 1. Jadi yang hidup adalah yang 1. Di belakang jadi minus jadi plus. Plus 6 nt per beta. Ini adalah A. Ini adalah luas permukaan serbuk total. 6 nt
per beta. Oke. Nah, sekarang kita menghitung masanya. Ini A luas. Sorry, ini kurang anunya. Saya minta ya, pertahankan. Ini habis ya, jadi harus saya tambah. Nah, ini harus saya tambah halaman lagi. Slide baru, mungkin 2, 3 ya. Oke. Kita kembali ke 641. Kita full screen lagi. Yap, kita minta tinta, masih oke ya. Kita kembali tadi ke sana. Luas permukaan sudah, sekarang kita mencari massa. Dari 2 kita tadi dapat apa? M sama dengan, kita lihat tadi 2 beta NT. 2 beta NT X pangkat 4. 2 beta NT ada rho-nya. Ada rho, tadi saya lupa nulis. Ini harusnya 2 rho, karena ada rho-nya. Kita lihat, saya lupa nggak di depan tadi. Rho beta NT ya, 2 rho beta NT. 2 rho beta NT X pangkat 4 eksponensial min beta X kuadrat dx ya. Terus kita integral saja dari M0 sampai M sama dengan yang dicari. Ini diintegralkan dari X paling kecil adalah 0 sampai X sama dengan tak berhingga. Jadi kita peroleh M adalah 2 beta rho NT integral X sama dengan 0, X sama dengan tak berhingga. Nah, ini jadikan apa? X pangkat 3 kali eksponensial min beta X kuadrat. Ini dx kuadrat, atau sekalian aja d beta X kuadrat. Jadi ini ada apa? Ini ada setengah ya. Setengah kali 1/2 beta. Ini 1/2 beta. So, betanya hilang, ini X kuadrat 2X ya, betul? Nah, ini jadi apa? 2-nya hilang, betanya hilang. Jadi tinggal rho NT. Kita masukkan sekarang X pangkat 3 D eksponensial min beta X kuadrat. Nah, ini ada tanda minusnya ya, karena kita integral dari E minus, sehingga akan diperoleh apa?
min beta nt kali x pangkat 3 eksponensial min beta x kuadrat, batasnya 0 tak berhingga, min integralnya dibalik, jadi plus beta nt integral eksponensial min beta x kuadrat dx pangkat 3. Ini beta nt eksponensial min beta x kuadrat dx pangkat 3. Ini berapa? Kalau diisi tak berhingga, eksponensialnya kuat sekali menjadi 0. Sedangkan kalau diisi 0, x-nya 0. Eksponensialnya menjadi 1. Berarti ini nilainya berapa? Tidak usah dihiraukan. Jadi tinggal yang belakang itu. Dx pangkat 3 dikeluarkan. Integral apa ini? 3x kuadrat ya. 3x kuadrat kali dx ya. 3x kuadrat itu 3x kuadrat kali dx. Oke. Sederhanakan jadi apa? 3-nya keluar dulu, dijadikan beta x kuadrat sekalian, jadi betanya hilang, jadi nt dx beta ini pangkat 3x kuadrat. Sekarang harus diubah menjadi apa? Ini pangkat 1 ya, karena ini dx kuadrat menjadi dx kuadrat dulu. Jadi ya misal tinggal x pangkat 1. 3 kita keluarkan, 3nt untuk menjadi kuadrat butuh setengah ya, 3nt integral dx kuadrat. Ini masuk menjadi x eksponensial min beta x kuadrat. Ini ada apa? D beta x kuadrat ya. Tidak cukup tempatnya, saya tulis gitu. Silakan dicek. 3 itu menjadi setengah cocok, keluarnya beta x, x-nya jadi kuadrat, jadi 2-nya hilang, beta keluar sana, beta x kuadrat ya, betul. Jadi apa? Ini menjadi 3/2nt kali 3/2nt kali d minus ya, ada minusnya, integral x d eksponensial min beta x kuadrat. Ini menjadi apa? Min 3/2 nt x eksponensial min beta x kuadrat
batasnya x0, x sama dengan tak berhingga, masih ada terusannya plus 3/2 NT integral 3/2 NT integral eksponensial S 3/2 NT eksponensial 3/2 NT eksponensial min beta x kuadrat dx ya. Ini x sama dengan 0 sampai x tak berhingga. Ini tadi berapa? Seperti tadi ini menjadi sama dengan 0. Karena kalau eksponensial min tak berhingga itu 0, eksponensial min tak berhingga itu 0. Sedangkan kalau x-nya diisi 0, ini juga yang 0 depannya ini. Sehingga tinggal apa? M adalah 3/2 NT integral 0 tak berhingga eksponensial min beta x kuadrat dx. Nah, ini kita jadikan beta, butuh beta, ini beta akar beta, x akar beta, ini x akar beta, jadi 1/2 NT kali 1/4 akar beta. Ini bisa kita tulis eksponensial min x akar beta kuadrat di x akar beta. Nah, misal x akar beta sama dengan U. Akan didapatkan apa? M 3NT per 2 akar beta per 2 akar beta ya kali itu x integral. Kalau x-nya tak berhingga, ini pakai U saja, eksponensial min U kuadrat du. Nah, U-nya sama dengan berapa? U sama dengan 0, karena U itu sama dengan x akar beta. Kalau x-nya 0, berarti U-nya 0. Sekarang tak berhingga, U-nya berapa? X akar beta, x-nya tak berhingga, berarti ini juga tak berhingga. Ini. Nah, ini harganya berapa ini? Ini adalah fungsi error, ya, definisi fungsi error. Ini 3NT 2 akar beta ini menjadi, ingat nggak bentuk integral eksponensial E min U kuadrat du dari 0 sampai tak berhingga itu adalah akar pi per 2 ya. Ingat, ini fungsi error ya, ingat, lihat matematika.
bab tentang fungsi error atau error function. Sehingga hasilnya apa? Itu menjadi 3/4. M-nya adalah 3/4, sorry. Jadi M 3 row NT. Row-nya di mana tadi row-nya? Jadi ada row harusnya. Row-nya kok tidak saya tulis itu di mana tadi? Oh, saya nulis row di sini lupa. Sudah. Tapi di sini saya lupa nulis row. Ya, ini juga lupa nulis row. Jadi ada row di sini. Ini ada row di sini. Ini ada row. Ini ada row. Ini ada row di situ. Di 0. Berarti tinggal 3 row NT. Ada row di sini. Sehingga ini ada row di sini. Saya lupa row-nya tadi. Ini ada row di sini. Ini ada row di sini. Sehingga 3 row NT. 3 row NT per 4 ya. 4 beta. Sebentar, ini akar beta. Mungkin ada salah tadi. Ini beta di sini masih ada. Kalau saya masukkan beta di sini, beta di eksponen ini ada beta. Kalau saya tambah beta, berarti ini, ini betanya sudah masuk ya. Coba dicek lagi hitungannya, integralnya. Ini betanya sudah masuk di sini. Ya, beta itu 1 saja. Beta. Jadi kalau saya nambahi beta itu bukan dikalikan beta, tapi malah dibagi beta ya. Sehingga ini betanya hilang. Ini ada per beta. Ini ada 2 per beta. NT per beta. Kemudian ini per beta. Ini menjadi 0. Ini ada per beta. Saya kehilangan beta tadi. Lupa kalau harus ada beta. Jadi ada beta di sini. Jadi ini ada per beta. Jadi ada beta akar beta ya. Kita lihat. Hapus dulu. Ini beta akar beta. Beta akar beta ya. 3/2. Beta akar beta. Ini adalah ada beta akar beta. Ada 2 di sini. Jadi 3/4 ada beta. Ini ada akar.
Pi dibagi beta. Ini adalah masanya. Kalau tadi adalah luasnya sudah. Jadi A kecil, luas per massa adalah A luas total dibagi massa total. A adalah apa? Tadi sudah kita integralkan. A itu rumusnya adalah 6Nt per beta. Nt per beta dibagi M. Jadi dibalik yang itu. 4 beta per 3 rho Nt akar beta per pi. Jadi berapa? 12, 3 ke 6, 2, 8 ya. 28. Betanya hilang, nt-nya hilang. Jadi tinggal 8 per rho. 8 per rho akar beta per pi. 8 per rho, 8 per rho beta per pi ini. Ini adalah luas spesifik. Lalu bisa dihitung, misal rho-nya adalah rapat massa, ambil aja 2,1 gram per cm kubik. Betanya ya konstanta 300 cm kuadrat. Diperoleh A sama dengan 8 per 2,1 gram per cm kubik kali beta per rho akar betanya 300 cm kuadrat per pi. Ini cm pangkat 1 gram per cm kubik. Oh, ini satuannya ini min 2 dari A itu luasannya min 2. 300 cm pangkat min 2. Jadi hasilnya apa? Ini menjadi pangkat 3 di atas, ini pangkat 1 di bawah. Ini angkanya adalah kalau secara hitung 37,23 kira-kira cm kuadrat per gram. Ini satuannya adalah cm pangkat min 2 atau 300 kali 1/cm kuadrat ini ya. Nah, ini adalah luas kalau numeriknya. Ini perhitungannya cukup rumit integralnya. Nah, bagaimana kita kerjakan dengan Monte Carlo ya. Bagaimana kalau dikerjakan dengan Monte Carlo? Ini kita akan bahas di video yang ke-10 ya. Maaf, ini tadi ada kesalahan-kesalahan integral. Dikit sudah kita koreksi. Ini sudah cocok dengan
sudah cocok dengan orang-orang saya di rumah tadi. Beta per pi akar beta per pi 8 per rho ya. Oke, kita akhiri. Nanti kita lanjutkan di video ke-10. Ini video 9 kita akhiri. Video ke-10 nanti kita bahas ini bagaimana jika dikerjakan dengan Monte Carlo. Kita akan melihat lebih sulit apa lebih mudah ya. Nah, ini kita lihat jangan-jangan lebih sulit. Nah, kalau sulit ya pakai elemen distribusi populasi aja integral biasa. Tapi kalau lebih mudah Monte Carlo ya kita lebih enak pakai Monte Carlo. Jadi kita mempelajari berbagai metode. Oke, terima kasih. Kita akhiri video yang ke-9. Kita lanjutkan video 10 tentang aplikasi Monte Carlo untuk kasus ini. Terima kasih.